bergerak sesuai dengan takdir dari Tuhan. Takdir tak ada satupun. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, bersua kembali di kanal Hikmatologi, serial mengajak diri kita masing-masing dalam monolog sederhana untuk kian melembut cerdaskan hati nurani berdasar kitab suci, agama, kepercayaan yang kita yakini. Tentu kita sangat menghargai peradaban luhur bumi pertiwi. Di antara peradaban luhur bumi pertiwi, ketika seseorang melakukan ziarah kubur, maka dalam kearifan lokal disebut dengan nyekar. Tentu saja ini adalah kearifan Jawa. Mungkin lebih khusus karena kami berasal dari desa Sumber Manjing Wetan, Malang Selatan. Tampaknya di daerah pedesaan kami lebih dikenal ziarah kubur itu dengan istilah nyekar. Apakah nyekar dalam perspektif hikmatologi terhubung tampaknya dengan mikul dhuwur mendem ceru? Maknanya bahwa ketika seseorang sudah meninggal dunia, maka semerbak aroma harum nama dari sang empunya kubur lebih dikedepankan dibanding dengan mengingat hal yang kurang pada diri seseorang yang ada di dalam kubur tersebut secara jasad. Karena itu, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kami mencoba untuk nyekar kepada sang proklamator, di mana beliau dipanggil pulang oleh Allah pada tanggal 21 Juni tahun 1970. Kami rangkai dalam sabdana yang ke-15.756 sampai dengan yang ke-7 dengan tema besar kepulangan sang proklamator. Kepulangan sang proklamator. Bagian pertama. Soekarno dilahirkan tepat pada tanggal 6 Juni tahun 1902 dini hari. Kampung Peneleh, Kota Surabaya sebagai awal domisili Historis Teknis High School, Institut Teknologi Bandung bersaksi. Lewat Jindi Adam dituturkan Surabaya sebagai domisili lahir Soekarno adalah, nama lahir Soekarno adalah Kusno Sosro Diharjo Jawi. Kusno sering sakit, nama Soekarno sebagai ganti. 21 Juni 2022. Sabdana 15.757. Kepulangan sang proklamator. Bagian 2. Wafatnya insan termulia putra bangsa tidak mati. Soekarno dipanggil pulang oleh Allah Maha Suci. Soekarno jasadnya telah dikubur
di dalam bumi. Tangis haru mengiringi putra fajar pembaca proklamasi. Bumi Blitar menjadi persemayaman terakhir. Jasad insani, jasad dikubur, justru kian hari namanya mewangi. Hanya sebagian kecil orang yang tak menghargai. Malang, 21 Juni 2022. 15.758 sabdana kepulangan sang proklamator bagian ketiga. Kuliah Soekarno, Histori Teknis Hochschule sebagai mahasiswa. Di tengah perjuangan rakyat, kerajaan-kerajaan berjuang kehidupannya. Mahasiswa adalah pemuda yang mewah pada zamannya. Mewah dalam makna amat sulit sebagai mahasiswa. Di tengah kesulitan dan kemewahan Soekarno berada. Sulit, bahkan amat sulit, kehidupan normal manusia. Penjajahan ada di seluruh wilayah kerajaan-kerajaan di Nusantara. Malang, 22 Juni 2022. Sabdana ke-15.759. Kepulangan sang proklamator bagian keempat. Mahasiswa lazim memiliki pemikiran ideal progresif nyata. Soekarno muda, gemar sekali membaca buku segala. Dari agama, politik, hukum, teknik, dilahap semua. Guncangan zaman dan bacaan menyatu membentuk jiwa. Jiwa bergelora, api perjuangan menyala-nyala di dada. Soekarno rajin menulis, disajikan pada media massa. Tulisan-tulisannya heroik, membangkitkan jiwa muda untuk merdeka. Malang, 22 Juni 2022. Sabdana 15.760. Kepulangan sang proklamator bagian kelima. Hikmatologi sesepuh Jawa Nusantara memenuhi jiwa raga. Api perjuangan bergelora, raga bergerak, membaca Nusantara. Membaca, memahami, menghayati, mengamalkan hikmah kehidupan Jawa. Wayang kulit dan ragam benda seni sangat digemarinya. Simbol Jawa dengan sosongkok hitam melekat senantiasa. Dikuasai simbol pewayangan hingga filsafat manca negara. Mengkristal dalam dirinya hikmah Nusantara membentuk kepribadiannya. Malang, 22 Juni 2022. Sabdana yang ke-15.761. Kepulangan sang proklamator bagian ke-6. Indonesia menggugat pledoi Soekarno di Landrat Peradilan. Soekarno diadili di Bandung sebagai resiko perjuangan. Dari penjara ke penjara hingga Soekarno diasingkan. Manusia beriman yang cerdas dibuang di masa penjajahan. Wilayah pembuangan justru menguatkan jiwa dan badan. Surat menyurat dengan ragam tokoh menguatkan api perjuangan. Benar, Rasulullah saat merajalela kedoliman, iman terkuatkan. Malang, 22 Juni
2022. Sabdana yang terakhir untuk nyekar pada Bung Karno, Soekarno yang ke-15.762. Kepulangan Sang Proklamator bagian ke-7. Puncak mahkota karya Soekarno, pidato dasar negara. Embrio Pancasila disampaikan dalam pidato yang bergelora. Soekarno sangat paham tauhid Islam, fondasi agama. Dari pidato Soekarno memicu dialog tokoh, ulama, badan persiapan usaha-usaha kemerdekaan, memusyawarahkan dasar negara. Panitia 9 nyaris berhasil merumuskan dasar negara. Di dalam persidangan persiapan Pancasila paripurna, Kampung Slaket, Hadiningrat, Kota Malang, tanggal 22 Juni tahun 2022, bertepatan dengan tanggal 1 Jawa tahun 2933. Wabil khusus masyarakat Jawa, selamat menempuh atau memasuki tahun baru Jawa. Semoga senantiasa Allah Tuhan Yang Maha Esa, Gusti Kang Murbeng Gesang, merahmati kita semua. Rahayu Sagung Dumadi, Mamayu Ayu Bawono Langgeng. Allah senantiasa memberkahi, merahmati kita semua. Sehat, sentosa di dalam naungan dasar negara Pancasila. Terima kasih.